disambut oleh Bu Mawar, pengurus pantai. Yuk kita lihat adik besar, di dalamnya terdapat beberapa. Memang di level huruf, dia masih di level huruf. Terus setelah itu dia akan dilatih sama ibu guru rohana kalau tidak salah yang di kelas 2 untuk pemulanya. Kebetulan saya kan tidak pegang dia Yuni yang pas level pertama itu. Setelah itu baru kita kan melakukan penilaian yang kedua. Makanya ternyata dia udah bisa baca kata dan paragraf. Terus sekarang udah dia sampai soal cerita. Ada murid saya namanya kelas 1, namanya Muhammad Ali Akrom. Awalnya dia dari pemula, sekarang alhamdulillah setelah kita melaksanakan program ini menjadi sudah bisa mengenal kata. Semua anak cerdas ini pendekatannya adalah pertama itu dilakukan asesmen atau penilaian. Penilaian yang dilakukan di sini ini adalah untuk mengukur kemampuan dasar siswa di bidang literasi dan numerasi. Berikut, setelah dilakukan penilaian, maka dilakukan pengelompokan. Nah, pengelompokan ini didasarkan atas hasil penilaian, dikelompokkan menjadi ada 5 kelompok. Yang pertama itu untuk literasi, ada kelompok pemula, ada kelompok huruf, kelompok kata, paragraf, dan kelompok cerita. Kemudian di numerasi terdiri dari 5 kelompok juga. Yang pertama ada kelompok pemula, yang kedua itu level 1 digit, 2 digit, 3 digit, dan 4 digit. Pengelompokan ini dimaksudkan adalah untuk mereka mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga anak-anak itu mendapatkan pembelajaran berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan kemampuannya. Tidak terlalu mudah bagi anak-anak yang sudah tingkat levelnya lebih tinggi, atau terlalu sulit bagi anak-anak yang levelnya masih rendah. Oleh sebab itu pengelompokan ini sangat berguna supaya anak-anak itu memang harus mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya dia. Itu kan nanti ketika anak-anak dikelompokkan sesuai sama levelnya, yang level membaca, yang pemula, dan seterusnya, itu nanti lebih gampang untuk kita kan. Oh, nanti terarah ini untuk pemula, berarti kita ngajarnya pemula gitu. Untuk level kata yang seterusnya itu memudahkan guru sih sebenarnya. Sebelum kita menggunakan inovasi ini, agak gimana kita meraba-raba, seperti orang meraba-raba, dari mana kita mulai, dari mana kita akan, misalnya tidak seperti di inovasi ini kan. Kalau kita menggunakan inovasi ini, nah jadi kita tahu berarti anak yang satu ini kita mulai dari yang ini. Nah kemudian level mana dia, kemudian kita tahu berarti oh ternyata Muhammad Khairul Umam ini dia harus mulai dari huruf. Nah setelah kita menggunakan inovasi, dia naik ke kata, dan siapa yang sudah mula dari kata dia langsung naik ke paragraf, kemudian ke cerita 1 dan cerita 2. Satu hal yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah, pertama jazakumullahu khairan katsira kepada inovasi beserta yang lain-lain. Subhanallah, kami rasakan, kalau boleh kami umpamakan seperti ini. Selama ini kami sakit nih, sakit yang sudah kronis. Kami datang ke dukun, kami datang ke dokter spesialis, ternyata tidak ketemu obatnya gitu. Bagaimana caranya untuk menghilangkan anak yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis gitu. Begitu dewan guru yang sudah kami kirim berapa hari, begitu sudah mulai, anak-anak sudah mulai nikmat, anak-anak sudah mulai enjoy, tidak tegang lagi. Guru juga sudah mulai ngajar dengan hati, dengan metode yang bagus. Subhanallah,
terdiagnosa penyakit, oh ternyata penyakitnya di sini. Berarti bukan guru yang tidak bisa, bukan murid juga yang tidak bisa, cuman metode saja. Alhamdulillah sekarang ini signifikan, jelas sudah. Yang dari pemula, alhamdulillah kenal huruf. Bahkan ada yang pemula itu sudah bisa baca. Hasil yang nyata dari program ini adalah adanya peningkatan yang luar biasa, di mana di literasi itu telah naik persentasenya dari level awal menjadi level berikutnya 30% peningkatannya selama pembelajaran 2 minggu. Kemudian di numerasi kenaikannya lebih tinggi lagi, yaitu 39% selama pembelajaran 2 minggu. Sangat bagus kita terapkan di SD kami ini. Karena kami sudah mengetahui bahwa hasil daripada literasi dan nominasi itu sangat bermanfaat bagi guru kelas yang selanjutnya. Nah, dengan adanya level ini, maka kami di dalam, khususnya di Gugus Dileng, sudah memprogramkan nanti di dalam jadwal pelajaran sudah kami masukkan di awal pelajaran. Jadi seterusnya nanti untuk jadwal pelajaran di level literasi dan nominasi itu kita masukkan jam 7.30 untuk sekarang ini adalah 2 jam. Program ini sesungguhnya sangat membantu dalam meningkatkan kualitas anak didik kita. Jadi oleh sebab itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di madrasah itu, terutama dalam hal mutu. Nah, jadi oleh sebab itu maka beberapa madrasah ini kita sangat berharap untuk mempertahankan. Yang pertama, mempertahankan supaya apa yang sudah dilakukan, yang baik yang sudah dilakukan ini diteruskan. Dan yang kedua adalah mengembangkan kepada madrasah-madrasah yang ada di sekitarnya sebagai pengimbasan. Nah, yang ketiga adalah kita dari Kementerian Agama itu sangat menginginkan untuk mengimbaskan kepada madrasah-madrasah secara masif di Lombok Tengah ini, sehingga semua tersentuh dengan budaya mutu untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran berikutnya dan output madrasah.